Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ba'd. Saya agak meriang karena tadi jatuh mau digigit anjing. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa sampai Isya ya. Tema yang kita kaji malam hari ini adalah Islam menyebar dengan akhlak. Atau tepatnya dakwah Islam. Ya, karena dakwah Islam itu menyebar dengan akhlak. Perlu diketahui bahwa akhlak dan dakwah itu seperti dua sisi mata uang. Antum punya duit nggak? Mana kasih contoh? Mana? Loh, nggak ada. Saya coba pinjam duit 100.000 nggak balik ya? Ya, ya. Ini. Kalau antum punya 20, sininya putih nggak laku. Begitu juga dakwah. Dakwah dan akhlak itu seperti dua sisi mata uang. Kenapa? Karena dakwah itu pahit. Dakwah itu berat. Dakwah itu satu materi yang dikatakan oleh Allah, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Merubah yang kadang-kadang ekstrim. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Makanya dakwah itu mengajak orang untuk masuk Islam atau memberi motivasi untuk mengamalkan Islam secara tegas. Ya, mengamalkan Islam secara tegas. Ya, dan menyatukan umat Islam atau menyatukan umat di atas prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran. Itu dakwah. Jadi mengajak kepada Islam, memberi motivasi, mengajak untuk bersikap tegas di dalam mengamalkan Islam. Jadi jangan menjadi dai membuat umat malah nggak tegas di dalam mengamalkan Islam. Dan yang tiga, kalau pentingnya menyatukan manusia di atas kebaikan dan kebenaran Islam. Kalau memang begini, betul apa yang dikatakan oleh Allah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapa orang yang paling terbaik ucapannya dibanding orang yang mengajak kepada jalan Allah. Makanya kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakan Muhammad, aku mengajak kepada jalan Allah di atas basirah, kata para ulama, al-ilmu wal yaqin. Karena kalau dakwah tidak didasari atas ilmu dan keyakinan, maka hasilnya adalah penuh dengan kepalsuan. Karena dakwah itu mengajak orang kepada ilmu, meyakinkan orang kepada kebenaran. Lah antum sendiri aja nggak yakin, gimana bisa ngajak orang? Sebelum antum mengajak orang lain untuk meyakinkan alam kubur,
Antum yakini dulu secara kuat di dalam hati antum. Sebelum antum mengajak orang lain untuk meyakinkan bahwa sholat jamaah ke masjid itu wajib, antum sholat dulu. Ya. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Oleh karena itu dakwah itu pijakannya adalah ana yaitu Rasulullah wa man ittaba'ani yang mengikuti Rasulullah. Jadi mengajak kepada nilai, mengajak kepada siapa? Sosok yang tidak lain adalah Rasulullah dan sahabat serta tabi'in yang menjadi pilar utama wujudnya Islam itu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Oke. Nah, akhlak di sini didefinisikan oleh ulama. Ana ingin menjelaskan dakwah Islam akhlak dulu, baru Indonesia. Nanti. Ini dimatikan bisa nggak? Bikin anak ngantuk, pengen tidur. Terus airnya mana nih? Belum ada. Oke. Ini beliin. Oke. Kata Abdullah ibnu Mubarak, akhlak adalah huwa bastul wajhi wa bad. Nih, perhatikan. Bastul wajhi, bermuka ceria. Seorang dai itu harus paling murah senyum. Meskipun hati menangis, harus tetap tersenyum. Ya, contoh saya, meskipun tadi mau digigit anjing, tetap tersenyum. Ya. Kan gitu. Syukran. Oke. Ya. Assalamualaikum. Wa badlul ma'rufi, mengerahkan yang ma'ruf. Jadi yang namanya akhlak itu bermuka ceria, mengerahkan berbagai macam kebaikan, kebaikan materi dan imateri, kebaikan pikiran, ucapan dan juga apa perilaku, wa kafful adza, menahan gangguan. Itu akhlak. Itu kata Abdullah ibnu Mubarak. Jadi kalau kita itu bicara akhlak bukan soal masalah antum ketika lewat bisa bersikap mundur, amit sewu, tapi ngeseli. Bukan. Akhlak adalah apa? Bastul wajhi, bermuka ceria. Wa badlul ma'ruf, mengerahkan berbagai macam ma'ruf, kebaikan. Ma'ruf qawlan. Makanya Pak, di dalam Al-Quran, Allah mengarahkan akhlak di dalam berbicara itu sampai 7 macam. Yang pertama adalah qawlan ma'rufah. Ucapan itu harus baik. Qawlan sadida. Ucapan itu harus benar. Qawlan karima. Ucapan itu harus menghargai orang. Jangan malah nyakitin orang. Qawlan baligha. Kalau ngomong itu yang baligh. Dipahami orang dengan baik. Qawlan layyina. Kalau ngomong itu lemah lembut. Qawlan maysura. Kalau ngomong itu bisa mudah dipahami orang. Yang terakhir, qawlan saqila. Ucapan itu berat. Muatannya itu enggak gampang. Jangan gampang ngomong, jangan asplos, jangan asbun, ini dakwah. Jangan antum samakan wahai da'i, lesan antum dengan lesan tukang jamu. Jangan antum samakan wahai da'i, lesan antum seperti lesan tukang sulap. Antum sedang membawa misi berat, qawlan saqila.
Tuh, akhlak. Ya, dulu. Makanya Imam Ibnu Taimiyah lebih tegas lagi mengatakan akhlak adalah jima'ul khuluqil hasan ma'an nas. Seluruh bentuk perlakuan baik kepada manusia itu akhlak. Di antaranya antasil man qata'ak bisalam. Kau sambung orang yang memutuskan kamu silaturahmi minimal dengan assalamualaikum. Jangan antum kesel sama orang malah ngeseli. Ya, khudil maafkan dia, wa'mur bil urfi, perintahkan kebaikan, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari perilaku orang-orang jahil. Kan yang suka plotot-plotot, munyan-manyun, itu orang jahil. Yang suka petentang-petenteng itu orang jahil. Iya enggak? Orang jahil. Wa'arid, berpaling. Yang suka fitnah itu orang jahil, berpaling. Ya. Karena itu tidak sesuai dengan akhlakul Islam. Oh, Masya Allah. Lanjut. Lanjut enggak nih? Atau pulang? Wa nu'ti man haramaka. Masya Allah. Kita beri orang yang menahan kita. Dia ngelarang kajian di masjid, kita bolehkan dia kajian. Oh gitu. Kita pelit, mereka pelit, kita dermawan. No gitu. Mereka tukang fitnah, kita enggak fitnah. Itu akhlak. Tuh. Jangan antum sama dengan mereka. Apa faedahnya? Terus, wa tu'ti man haramaka ta'lim wal manfa'ah wal mal. Berikan apa yang mereka halangi dari taklim, pengajaran, wal manfa'ah, kemanfaatan. Mereka tidak mau minjemin motor, mobil. Kita pinjemin mobil kita. Oh gitu akhlak. Mal. Mereka menahan ini itu, bahkan melarang-larang untuk memberikan sumbangan ke kita. Kita katakan, Pak, si Anu itu kasih sumbangan. Itu. Jangan balas. Apa faedahnya? Ya. Ada yang kerja di instansi umpamanya. Yang instansi itu ngurusin sumbang menyumbang masjid. Wah, itu masjid jenggot jangan dikasih. Kita katakan, itu masjid orang yang ngomong-ngomongin jenggot, kasih dia. No gitu. Itu baru akhlak. Padahal jenggot itu mulia. Semua para rasul, para nabi jenggotan. Yang nggak jenggotan bencong aja. Kecuali alami ya memang. Ya, tapi kalau antum nggak punya jenggot, jangan diobati. Ya, jangan diobati. Biarin aja. Karena muka antum nyetelnya seperti itu. Ya, cocoknya nggak ada jenggot. Karena nanti kalau dikasih jenggot itu ya aneh juga. Wa ta'fu amman dhalamak. Masya Allah. Memaafkan orang yang mendolimi antum. Jadi akhlak kata Imam Ibnu Taimiyah adalah kau sambung orang yang memutuskanmu dengan Islam dan kemuliaan. Kau beri orang yang menghalangimu dengan taklim, kemanfaatan dan harta. Kau maafkan orang-orang yang menzalimimu. Baik itu di dalam darah, harta, kehormatan, dan yang lainnya. Tuh, udah. Dengan demikian dirinci oleh muridnya yang namanya Imam Ibnu Qayyim. Akhlak adalah tidak bisa dikatakan itu tindakan adalah akhlak
kalau tidak tegak di atas 4 rukun. Rukun yang pertama, as-sabru. Akhlak itu butuh sabar, Pak. Salamun alaikum bima sabartum. Kan? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum. Sabar itu memang berat. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi, sabar itu berat, tidak ada yang bisa manggul kecuali akal sehat. Makanya yang nggak punya otak sehat, akal sehat, rata-rata nggak sabar. Apalagi PA, pendek akal. Itu rata-rata nggak sabar. Pecicilan. Sabar. Ya, apalagi dakwah, Pak. Dakwah itu dari zaman Nabi Nuh sampai nanti kiamat. Itu isinya dihujat orang, dimusuhi orang, tantangan, rintangan, fitnah itu. Kalau antum pengen dakwah bertabur bunga pujian, antum jadi artis. Oh, itu enak. Atau minimal ustadz setengah artis, artis setengah ustadz. Itu. Setengah-tengah. Sabar. Yang kedua, al-iffah, menjaga diri. Jadi akhlak itu rukun yang kedua adalah menjaga diri demi izzah, menjaga diri demi kemuliaan, tidak menghinakan, merendahkan hanya karena peseran dunia atau pepesan kosong keduniaan. Yang berikutnya ketiga adalah wasyaja'ah, keberanian. Seorang yang berakhlak mulia, rukun harus tegak. Yang ketiga apa? Berani menanggung resiko dari seluruh apa yang dia perbuat. Mas, jangankan dakwah, nyopet aja ada resikonya enggak? Ada enggak? Ada. Nyopet ada resikonya, maling ada resikonya, nikah satu ada resikonya, nikah dua ada resikonya, enggak nikah juga ada resikonya, ya enggak? Ada. Loh, mudik aja itu Pak, resikonya macet kadang-kadang 20 jam hanya menempuh jarak 150 kilo. Diterabas itu, kenapa mereka itu bertekad kuat untuk tetap mudik walaupun macet sampai 20 jam karena yakin akan jalan yang dia tempuh nyampe kampung. Loh gitu. Nah kalau antum yakin jalan dakwah ini adalah jalan mulia, insya Allah. Tuh. Ya. Sebagaimana tadi, orang itu nyopet, yakin nyopet itu sumber kebahagiaan. Loh, diterabas resiko berbagai macam, yang ditangkap polisi, yang digebukin orang kampung, loh. Antum. Tuh. Makanya maling, copet, begal itu sebetulnya orang-orang pemberani tapi salah alamat. Orang-orang tangguh hebat. Sama juga, pelacur itu orang-orang hebat loh Pak. Coba kerja jam 2, jam 1 malam. Antum berani? Ngaji aja sampai jam 9 udah. Batuk-batuk. Ini batuk-batuk bid'ah. Karena dibuat-buat. Iya. Cuman salah profesi. Makanya akhlak saja. Nah, al-adil, adil. Jadi akhlak itu rukun, yang pertama adalah sabar, yang keduanya adalah iffah, yang ketiganya adalah syaja'ah, yang keempatnya adalah adil. Makanya perilaku orang yang berakhlak itu selalu adil. Selalu berani, selalu menjaga izzah, dan seterusnya. Ini akhlak yang dibawa oleh kaum muslimin. Nah, sekarang Islam memasuki, berarti di sini udah mulai bersejarah. Nah, ini baru masuk sejarah. Minum dulu.
Gimana? Ini siap mendengar sejarah? Oke. Jangan boleh, nggak boleh ngantuk ya. Sudah. Ikhwas sekalian, kesimpulan sementara dari penelitian saya terhadap Wali Songo, yang ini saya teliti kurang lebih 10 tahun. Dari 26 selesai 2016. Jadi 2006 mulai penelitian. Selesai 2016. Itu Islam datang ke Indonesia itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan keringat, bahkan banjir apa? Banjir keringat. Usaha kerja keras. Hadirin sekalian, saya kasih contoh kecil saja. Anaknya Sunan Giri yang namanya Sunan Prapen. Dakwah sampai ke Bali, ke Bima, ada daerah Sasak ya, ada. Lombok. Itu coba transportasinya dulu kayak apa? Kalau saya sekarang enak. Naik Garuda, datang ke sini langsung ada masjid Tablek Akbar, ngumpul selesai, naik Avanza. Kemana-mana jalan mulus. Coba ngembayang nggak Pak dulu? Zaman Wali Songo ketika itu antara tahun 1500-1600. Apakah jalan Bali seperti ini dulu? Apakah jalan ke Lombok, ke Bima, ke Sasak seperti sekarang ini? Sulit. Dan super sulit. Mendekati orang yang masih beragama Hindu-Buddha. Coba, antum mikir nggak ke sana? Jadi antum jangan meremehkan ya. Wah, apa itu Wali Songo? Lah menurut antum apa? Entar dulu, antum pelajari dulu, baca dulu, baru komentar. Ini kenapa? Orang kalau nggak merasakan itu memang meremehkan. Ya, pernah ada, ya maaf, ada salah satu tokoh dai gelarnya doktor melakukan kesalahan. Oke. Ada salah satu ikhwan mengatakan DR itu apa sih? Kalau di Lombok mah pelat nomor apa? Nomor kendaraan. Ana katakan, Mas, sebentar. Yang salah itu bukan gelarnya. Yang salah pemikirannya. Antum sudah S3? Belum Pak, belum Ustaz. Coba kuliah dulu S3, susah loh Mas. Susah. Coba aja antum. Nah, jangan gampang-gampang meremehkan gelar, status orang. Kan itu bagian daripada firman Allah, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Zalim, Pak. Oke. Nah, coba bayangkan Syekh Maulana Malik Ibrahim dulu datang ke Jawa. Dan aslinya itu disinyalir dia dari Maghribi, ada yang mengatakan dari Saudi. Ya, karena jalur kedatangan dakwah dari masa ke masa itu ada 3 yang datang dari Arab. Yang pertama datang dari Jeddah, itu yang mereka-mereka datang dai dari Mekah, Madinah. Itu melalui Jeddah. Karena Jeddah itu dari sejak zaman dahulu tempat pelabuhan paling ramai. Bahkan menjadi pelabuhan internasional sejak zaman dahulu.
Makanya di antara dai yang datang dari sana adalah Syekh Kuro. Mendirikan pesantren di Karawang. Itu siapa sih sebetulnya Syekh Kuro? Ini julukan, panggilan orang Jawa terhadap Syekh yang namanya Jamaluddin dari Ummul Qura. Oh, itu. Ummul Qura mana? Mekah. Cuma orang Jawa itu memang susah ngomong Arab lengkap sehingga Ummul Qura dipanggil mudahnya Qura. Contoh aja, Asyura kan berat. Apalagi ada ainnya. Waduh, udah. Repot, Mas. Kenapa? Karena orang Jawa harus melafadzkan ain itu ngain. Makanya mencari ilmu itu dirubah menjadi ngelmu. Ngelmu. Terus diplesetin menjadi angel ditemu. Nah, kan gitu. Itu ngelmu. Jadi akhirnya apa? Suro. Sekarang suroan. Gitu. Padahal itu Asyura. Dan seterusnya. Apalagi orang Jawa disuruh ngomong bot. Itu paling sulit. Saking sulitnya berubah menjadi la. Sehingga para wali songo pernah kumpul di Giri Kedaton. Jadi Giri itu gunung berupa memang batu. Bukit ya. Di situ tempat dulu rapatnya para wali. Anak ketika mengadakan penelitian, subhanallah, kenapa para wali, terutama Sunan Giri itu selalu duduk mengendalikan istana kekuasaannya di sini. Ternyata strategi kekuasaan politik dan ekonomi. Karena ternyata dari puncak itu kalau melihat pantai itu memantau kelihatan sekali kapal-kapal yang masuk. Sama dengan kalau kita itu naik di Bukit Amparan Jati, tempat di sana tinggalnya Sunan Gunung Jati. Sama. Karena dulu belum ada teknologi canggih, apalagi Google. Google Map belum ada. Itu. Nih. Gimana, dilanjutin nggak nih? Ada yang tersinggung nggak? Oke. Ngomong apa gue tadi? Apa tadi? Oh ya. Nah, terus kemudian ada satu lagi Yaman. Ada satu lagi yang dari Syam, Persia. Dan rata-rata mereka itu mampirnya Gujarat, kemudian Malaka. Bahkan Malaka inilah pelabuhan paling strategis, pelabuhan internasional paling ramai dari seluruh pelabuhan yang ada. Kenapa? Seluruh transportasi, perahu, kapal itu pasti berhenti di situ. Makanya Pak, ya, berdasarkan penelitian saya ke Malaka, zaman pada waktu pemerintahan Islam, para miswara kemudian merubah dirinya menjadi Muhammad Syah, bahasa yang ditransaksikan di Malaka itu kurang lebih 80 lebih bahasa. Bahasa internasional. Coba, Masya Allah. Gitu. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi tadi, ada rapat di Gunung Kedaton, itu disebutkan di dalam Keropak Ferrara, di mana buku yang ditemukan di Italia masih tertulis di daun lontar atau rontal dengan bahasa Kawi Jawa. Bahkan buku ini pernah dicarikan penerjemah seluruh Indonesia, terutama orang Jawa, nggak nemu penerjemahnya. Akhirnya ditemukan ahli bahasa Jawa Kawi di Belanda yang namanya Drewes. Dengan buku itu akhirnya dia mendapatkan doktor dan juga profesor, sehingga beliau Profesor Dr. Drewes. Diterjemahkan pada tahun 1975 dan 78 dan baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asnan Wahyudi tahun 2002. Jadi Wali Songo itu baru mulai terang, ada data-data primer itu sejak tahun 2022. Tuh. Nah di situ Pak disebutkan
para wali itu ngumpul di Giri Gedaton bulan Romelan. Kenapa? Setelah diusut-usut, orang Jawa itu kalau ngomong dot itu jadilah Ramadan jadi Romelan. Makanya kalau ada orang namanya Romelan itu aslinya Ramadan. Sehingga ada seorang wali yang itu saudaranya Sunan Ampel di Gresik, letaknya kan kalau di Mojo Agung namanya Sunan Mojo Agung itu Syekh Bentong, kalau di Abu Hurairah maaf, kemudian di sini Ali Murtadha dipanggil orang Jawa Ali Murtala. Dari sini hadirin sekalian saya membantah, menolak teori bahwa Gajah Mada itu Muslim dengan alasan nama aslinya Gajah Ahmada. Alasan saya menolaknya satu. Data primer yang tertulis di dalam buku Empu Prapanca yang judulnya Negara Kertagama, di situ disebutkan Hayam Wuruk sebagai rajanya, panglimanya Gajah Mada, agamanya adalah Buddha Tantrayana. Kemudian yang kedua, orang-orang terutama bangsawan kerajaan Mojopahit itu biasa bangga bahkan menggelari dirinya dengan gelar-gelar nama hewan. Makanya rajanya aja Hayam Wuruk. Apa? Artinya ayam terpelajar. Berarti ini ayam kuliahan. Ayam kan ayam. Hayam Wuruk apa? Wuruk. Bahasa Jawa ini wuruk apa? Ini mas tak wurui. Apa artinya? Saya ajari. Nah kemudian Gajah Mada itu hewan. Gajah itu hewan, mada itu tangkas. Itu bahasa Sangsekerta. Makanya anak-anaknya Brawijaya V yang meskipun istrinya 2 itu muslimah dan banyak diajak untuk masuk Islam, terutama Sunan Ampel, tapi akhirnya dia itu secara diplomatik menolak, tapi memberikan kesempatan anak-anaknya untuk masuk Islam. Itu nama-nama hewan semua. Anaknya Brawijaya V yang menjadi Adipati Pengging namanya apa? Namanya siapa? Kebo Kenongo. Yang nanti dia menjadi muridnya Syekh Siti Jenar. Terus kemudian anaknya yang sekarang menjadi Adipati Surabaya namanya siapa? Lembu Suro. Yang menjadi Adipati Madura siapa namanya? Lembu Peteng. Cuma yang menjadi Adipati Palembang namanya Aryo Damar. Ini gelar biasa. Jadi jangan dipelintir-pelintir, jangan didistorsi. Oke? Ini soal masalah kaitannya. Dengan demikian, kalau seandainya ini yang terakhir, Gajah Mada itu awalnya namanya Gajah Ahmada, pastinya sudah dipanggil orang Jawa Gajah Ahmala. Karena nggak bisa ngomong D, dot. Itu, ya, oke. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kita telah mendapatkan 2 kali seminar, yang satunya pada tahun 1968. Kemudian ada lagi seminar pada tahun 1978. Ini dua-duanya dihadiri oleh para pakar, diantaranya pakar sejarah yang paling fenomenal adalah Profesor Dr. Hamka. Dari kurang lebih 300 ahli sejarah memutuskan, apalagi pada waktu seminar tahun 78 itu, sepakat Islam menyebar di Indonesia melalui para dai, saudagar dan musafir, dan tidak ada satupun yang menyebarkan dengan pedang. Malah sebaliknya, yang menyebarkan ideologi dengan pedang itu adalah mereka-mereka yang dari barat. Makanya ini sebetulnya lempar batu sembunyi tangan. Perhatikan komentar Kaisar
Adib Majul, peneliti Filipina, dalam bukunya Muslim in the Philippines, terbitan tahun 1973. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, para dai dari Arab dan para dai kaum muslimin lainnya mampu menyelaraskan diri dengan rakyat pribumi. Coba Pak, bayangin. Orang Jawa pada zaman kurang lebih tahun 1400-an itu pernah diceritakan oleh Vinci dan Mahuan. Vinci dan Mahuan ini adalah penasihat utama Cheng Ho dan keduanya ulama dan sekaligus peneliti, ahli apoteker dan terapi serta herbal yang pintar bahasa Arab. Makanya ketika diajak ke negara-negara Islam, terutama ke Arab, ke Yaman, selalu berduaan ini orang diajak. Dan kapalnya Cheng Ho itu disebutkan oleh ahli sejarah memuat sampai 36.000 penumpang. Mana ada kapal yang sekarang ini kalau enggak, Masya Allah, besar. Ya. Dan ulamanya, ustadznya, tukang ahli agamanya itu 200 rata-rata. Nanti diturunkan untuk dakwah, turunkan untuk memberikan wejangan orang. Seperti itu. Di antaranya ada yang tentara juga, di antaranya ada ahli pengobatan. Makanya orang-orang Eropa meniru. Ya. Melancong itu selalu membawa apoteker. Makanya di antara salah satu apoteker dari nanti menjadi peneliti, pelancong adalah siapa? Tom Paris. Yang nanti akhirnya menjadi ahli sejarah. Itu apoteker. Yang datang bersama Portugis, meneliti dari Malaka sampai Ternate. Sampai menghasilkan satu kitab yang judulnya Soma Oriental. Itu ada versi bahasa Portugis, ada lagi versi bahasa Inggris. Dan buku ini saya temukan ketika saya melakukan penelitian di Malaka. Anak cari nguplek perpustakaan di sini nggak ada. Itu buku Masya Allah. Jadi bagaimana menceritakan secara real, karena dia langsung. Ini termasuk buku primer, karena dia itu pelaku sejarah. Nulis apa yang terjadi di Malaka, apa sekarang yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di India, apa yang terjadi di Batavia, apa yang terjadi di Cirebon, sampai dia mengatakan tidak ada orang Jawa yang paling ditakutin oleh Portugis, oleh orang-orang Barat kecuali 3. Pate Rodim, Pate Kuiter, dan Pate Unus. Itu paling ditakutin. Ya, Pate Rodim yang tidak lain adalah Raden Patah, Pate Kuiter itu adalah Abdul Qadir. Yang namanya itu, jadi dulu itu pengusaha besar di Malaka, kemudian setelah terjadi pemberontakan kalah, dia pindah ke Cirebon. Dijulukin orang Malaka itu Amang. Nama aslinya adalah Abdul Qadir. Makanya disinyalir ini adalah orang Tionghoa yang memang tokoh dai Islam. Ya. Ini subhanallah. Ya. Selanjutnya, udah adzan? Hah? Belum? Ya, kasih peringatan ya. Oke. Lanjut, belajar bahasa. Nah, kata Mahuang sama Vinci, orang yang ada di Jawa ketika kami datang, itu terbagi menjadi 3. Orang-orang Arab dan Persia yang sudah masuk, yang sudah beragama Islam dan mengenakan pakaian yang bersih. Yang keduanya, orang-orang Tionghoa yang kebanyakan itu masuk Islam, dan pribumi yang hidupnya corok, tidak mengenal pakaian dan juga tidak mengenakan alas kaki. Tuh. Memang betul, ini bukan dalam rangka menghina. Kalau sejarah itu kan menyampaikan apa adanya, bukan. Makanya pakaian-pakaian mereka, wanita dulu Pak, wanita Jawa, itu kalau belum menikah, belum boleh mengenakan pakaian untuk nutupin payudara. Jadi kalau masih gadis, itu cuman kemben ke sini, sampai lutut. Itu seperti itu. Nanti kalau sudah dia itu menikah baru ditutup. Itu pakaiannya. Dan jarang pakai apa namanya ini. Nah, coba bayangkan anak
Ketika itu subhanallah, coba bayangkan Mbah Wali dulu, para wali dulu, maksudnya wali ini bukan orang sakti mondroguno, ora tedas paluning pande otot kawat balung wesi, ketek tape, keringet solar, bukan. Wali itu petugas. Dan bahasa ini masih dipakai sampai sekarang. Wali kota. Nah, apa sakti? Enggak. Itu yang bikin orang-orang kemarin aja, wali itu petugas, berarti wali itu petugas dakwah. Sehingga orang yang menjadi penanggung jawab dakwah itu disebut wali, penanggung jawab kota namanya wali kota, penanggung jawab anak namanya wali murid. Nanti pakai kok. Antum bingung banget nyarikan asal-usul dari wali itu. Gitu. Mereka datang ke sawah, mereka datang ke hutan, mereka datang ke rumah-rumah untuk mendakwai mereka Islam. Kita lanjut dikit. Belajar bahasa mereka. Coba lagi. Memahami adat istiadat mereka, menikah dengan mereka, dan menyatukan diri dengan rakyat banyak tanpa menyatakan dirinya itu sebagai golongan yang berstatus istimewa. Kelebihan mereka dalam intelektual dan peradaban hanya digunakan untuk mendidik dan mengarahkan alam pikiran keagamaan rakyat pribumi ke dalam saluran-saluran yang memang dikehendaki. Dengan cara yang sangat pandai dan santun sekali. Mereka adalah para pedagang seperti orang-orang Eropa, namun mereka tidak pernah berpikiran untuk merampok harta benda rakyat pribumi dari hasil tanah dan hasil kerajinan dengan cara-cara kasar dan kejam. Siapa yang pakai darah? Pakai pedang. Siapa yang sekarang kejam? Itu dibalik, lempar batu, sembunyi tangan. Wallahu a'lam bi as-shawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.